Saudara-saudara, kita akan masuk pada bagian awal dari buku Amanat Agung ini. Ayat Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 dan 20, itu berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam." Hal prinsip pertama yang patut kita pahami sebagai gereja dari ayat Amanat Agung ini adalah kata bangsa. Kata bangsa di sini menjadi sasaran dari misi gereja. Karena Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa menjadi muridnya. Karena itu konsentrasi kita terhadap kata bangsa ini menjadi sangat penting. Saudara-saudara, yang pertama di sini adalah apakah yang dimaksud dengan kata bangsa? Atau apakah definisi dari kata bangsa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ini penting untuk kita pahami secara akurat, secara benar. Karena sekali lagi bahwa kata bangsa ini menjadi sasaran, menjadi target dalam Amanat Agung. Ya, saudara, dalam kacamata saya, gereja di Indonesia secara umum itu menerjemahkan atau menafsirkan kata bangsa dalam Amanat Agung itu adalah negara. Secara umum seperti itu. Jadi ketika dikatakan pergilah jadikan semua bangsa murid Kristus, maka seolah-olah jadikanlah semua negara untuk menjadi murid Kristus. Oleh karena itu, suatu tradisi di Indonesia, ketika ada hamba Tuhan, dia melayani atau berkhotbah ke luar negeri, maka ketika dia kembali ke Indonesia, dia diberikan satu gelar pendeta bangsa-bangsa. Tetapi dalam waktu yang sama, ketika ada seorang pendeta di Indonesia yang tidak pernah khotbah ke luar negeri, maka dia hanya bergelar pendeta domestik atau pendeta lokal. Kenapa demikian? Karena pemahaman di dalam benak pendeta-pendeta atau gereja di Indonesia, bangsa adalah negara. Karena itu pendeta bangsa-bangsa adalah pendeta yang pergi ke luar negara, ke luar negeri. Hal ini seolah-olah benar. Tapi saya mengatakan seolah-olah benar. Sebab sesungguhnya ini tidak benar. Mengapa itu menjadi tidak benar? Karena acuan kata bangsa di dalam Amanat Agung pada dasarnya tidak sama sekali tidak mengacu kepada keberadaan negara. Ya. Acuan kata bangsa dalam Amanat Agung pada dasarnya itu mengacu kepada keberadaan suku. Hal ini sangat penting untuk kita pahami. Mengapa saya katakan acuan kata bangsa bukan kepada negara, tetapi kepada suku? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan Amanat Agung, maka tidak ada negara. Pada waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mengucapkan Amanat Agung, belum ada negara. Apalagi kalau kita mengacu kepada negara Indonesia. Indonesia merdeka baru tahun 1945.
Bahkan sampai buku ini ditulis, Indonesia belum berumur 100 tahun. Tetapi amanat agung sudah berumur 2000 tahun. Jadi 1900 tahun sebelum Indonesia adalah amanat agung itu diucapkan Tuhan Yesus. Jadi karena pada masa itu belum ada negara, sudah barang tentu bahwa orientasi atau tujuan atau maksud dari Tuhan Yesus mengucapkan amanat agung jelas bukan negara. Itu data pertama. Tapi sebaliknya kalau kita berbicara tentang suku, maka sebaliknya sebelum ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus mengucapkan amanat agung, sudah ada suku-suku. Kita tahu bahwa bangsa Israel sendiri terbagi dalam suku-suku. Jadi usia suku jauh lebih tua daripada usia negara, keberadaan negara. Ini data yang pertama, saudara. Data yang kedua, mengapa acuan amanat agung bukan negara, tetapi adalah suku? Data yang kedua adalah setiap orang, termasuk kita di Indonesia, setiap orang diikat oleh dua ikatan besar dalam dirinya. Pertama adalah ikatan negara, karena kita itu adalah warga negara. Sekarang kita warga negara Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Jadi ada ikatan negara dalam diri kita secara politik. Tetapi selain ikatan negara secara politik, maka kita juga diikat, saya menyebut secara kehidupan, oleh suatu suku. Makanya setiap kita juga terhisap di dalam suku kita. Saya percaya hal ini terjadi pada siapapun. Secara politik dia diikat oleh negara, secara kehidupan dia diikat oleh sukunya. Pertanyaan pentingnya adalah, ikatan manakah yang lebih kuat antara ikatan negara dan ikatan suku pada diri seseorang? Ini perlu kita pahami. Dan menjawab pertanyaan itu saya mengatakan ikatan suku kita jauh lebih kuat daripada ikatan negara. Ya, makanya saya mengatakan ikatan negara bersifat labil, ikatan suku bersifat stabil atau ideal. Apa faktanya? Faktanya adalah seseorang bisa melepaskan warga negaranya. Seseorang bisa mengganti warga negaranya. Tetapi seseorang tidak pernah bisa melepaskan sukunya. Tidak pernah bisa mengganti suku dalam dirinya. Saya memiliki beberapa teman, dulu mereka warga negara Indonesia. Tetapi karena suatu hal, mereka berpindah ke negara lain dan dia berdiam di negara tersebut. Dia mengganti kewarganegaraannya. Karena kewarganegaraan bisa diganti. Tetapi teman saya yang ada di negara lain tidak pernah bisa mengganti sukunya. Sebagai contoh, saya sebagai orang Batak. Orang Batak pada umumnya memiliki marga. Jadi seseorang orang Batak dia bisa mengganti kewarganegaraannya. Tetapi dimanapun dia berada, dia tidak pernah bisa mengganti marga yang dilekatkan oleh sukunya. Dan juga warga negara bisa ditambah. Jika ada suatu negara mengizinkan dua kewarganegaraan,
maka seseorang bisa memiliki dua warga negara dalam waktu yang sama. Tetapi suku tidak bisa ditambah. Seseorang tidak bisa meleburkan dirinya atau menambahkan unsur suku lain dalam dirinya. Jadi saudara, kesimpulannya, ikatan suku pada diri seseorang jauh lebih kuat daripada ikatan negara. Oleh karena itu, wadah manusia sebenarnya di mata Tuhan itu berdasarkan sukunya, bukan berdasarkan negaranya. Itu poin kedua yang patut kita pahami. Dan poin tambahan sebagai poin ketiga, bahwa negara itu bersifat politik, tetapi suku itu bersifat kehidupan. Saudara, politik yang saya maksud adalah pada umumnya di bumi ini prinsip politik yang dianut adalah demokrasi. Itu yang berkembang. Politik negara di bumi semua mengembangkan sistem demokrasi. Makanya negara yang dianggap paling baik di bumi adalah negara yang paling berdemokrasi. Termasuk negara kita Indonesia, ini sedang dibangun menuju kepada kematangan demokrasi. Itulah usaha manusia dalam bernegara secara politik manusia. Sementara kalau kita lihat sistem kepemimpinan dalam suku itu bukan demokrasi. Itu sistem kerajaan. Makanya ada sebut istilah kepala suku. Dia sebagai raja dalam suatu suku. Karena itu perkataan-perkataan kepala suku itu menjadi hukum. Bukan perkataan orang banyak secara demokrasi. Jadi kepemimpinan kerajaan itu sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Musuhnya demokrasi adalah kerajaan. Karena itu pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan cara kerajaan dalam negara demokrasi itu pasti akan dilawan. Itu pasti akan dijatuhkan. Karena kepemimpinan kerajaan itu bertolak belakang dengan kepemimpinan demokrasi. Tetapi kalau kita kembali mengacu kepada firman Tuhan sebagai kebenaran, manakah yang lebih mendekati sistem kerajaan surga? Apakah sistem demokrasi atau kerajaan? Saya berbicara hal ini tidak dari unsur politik, tetapi saya bicara dari unsur kebenaran Alkitab. Dalam kacamata saya, sistem kepemimpinan yang paling mendekati kerajaan surga adalah kerajaan dan bukan demokrasi. Karena itu kita juga disebut kerajaan surga, bukan demokrasi surga. Maka kita juga menyebut Tuhan Yesus itu adalah raja kita, bukan presiden. Sebab kalau dia demokrasi, dia punya batas waktu, dia bisa dipilih, dan dia bisa diganti, dia bisa dijatuhkan. Tapi kalau raja, tidak pernah ada pemilihan, tidak ada demokrasi. Dia menjadi raja sampai mati kalau dia raja manusia. Seperti sultan. Sultan itu seumur hidup menjadi sultan. Sama dengan Yesus. Selama-lamanya dia akan jadi raja. Gak tergantikan. Jadi sistem kerajaan surga itu sistem, lebih tepat sistem kepala suku daripada demokrasi negara. Ini saya bicara sekali lagi dari dasar kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang berbicara dari sisi politik negara dunia. Tapi saya bicara kebenaran bahwa inilah kebenaran. Bahwa kita suka tidak suka, bahwa kerajaan surga itu disebut kerajaan, bukan demokrasi. Tuhan Yesus itu raja, bukan presiden. Dia tidak dipilih. Jadi saudara-saudara, dari sisi ini, sistem suku jauh lebih mendekati kebenaran kerajaan surga daripada politik negara. Nah, kembali kepada tema besar buku ini bahwa di sini bahwa acuan kata bangsa, mari kita pahami sungguh-sungguh sebagai gereja, tidak mengacu kepada keberadaan negara,
Tetapi kata bangsa di dalam amanat agung Tuhan Yesus itu mengacu kepada keberadaan suku-suku. Saya kembali kepada tadi yang saya ucapkan. Satu tradisi atau satu pemahaman yang lazim dalam benak pendeta dan gereja Indonesia. Bahwa ketika pendeta berkhotbah ke luar negeri, dia diberi gelar pendeta bangsa-bangsa. Maka berdasarkan acuan amanat agung, tidak demikian. Bahkan bisa terjadi fakta yang sebaliknya. Jika kita sekarang menyatukan persepsi bahwa bangsa bukan negara, tapi bangsa adalah suku. Berdasarkan uraian tadi yang sudah saya tulis di atas, maka seorang pendeta khotbah ke luar negeri, dia adalah pendeta bangsa-bangsa atau pendeta negara-negara dalam kacamata politik, tapi bukan dalam kacamata kebenaran. Ini poinnya. Apalagi ketika dia berkhotbah ke luar negeri bukan berfokus pada pelayanan kepada satu suku. Karena kalau bagian kedepannya saya akan mendalami bahwa banyak negara tidak memiliki suku. Ya, jadi semua negara ini tidak sama secara kepemilikan suku. Jadi kalau pendeta ke luar negeri dia berkhotbah di negara-negara yang tidak ada suku. Dan notabene-nya negara-negara itulah yang paling banyak dikunjungi oleh pendeta. Maka itu sama sekali bukan pendeta bangsa-bangsa, saudara, di mata Tuhan. Dia mungkin pendeta bangsa-bangsa di mata politik. Dia pendeta bangsa-bangsa di mata dunia, tapi bukan di mata surga. Karena itu satu pesan saya, jangan menjadi pendeta yang ambisius dan berbangga hati, besar kepala, sekalipun sudah khotbah ke luar negeri atau mengelilingi dunia jika saudara tidak berfokus pada suku di sana. Sebaliknya fakta yang terbalik, ketika orang ada di Indonesia tidak pernah pergi ke luar negeri. Karena kita tahu Indonesia ini adalah negara yang kaya akan suku. Bahkan saya lihat di Discovery bahwa Indonesia sekalipun tidak dikatakan memiliki suku terbanyak di bumi, maka paling tidak Indonesia termasuk negara 3 besar suku terbanyak di bumi. Jadi sekalipun ada hamba Tuhan tidak pernah keluar negeri. Tapi kalau dia melayani suku demi suku, mengelilingi suku demi suku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cukup di satu negara ini. Kalau dia mengelilingi suku demi suku, maka orang tersebutlah sesungguhnya pendeta bangsa-bangsa atau hamba Tuhan bangsa-bangsa di hadapan Tuhan, di hadapan kerajaan surga. Jadi saudara, mari kita satukan persepsi bahwa acuan kata bangsa dalam amanat agung itu bukan keberadaan negara, tetapi keberadaan suku. Saya sangat berharap kita clear dalam hal ini, kita betul-betul paham kebenaran ini, sebab penyimpangan, kesalahan penafsiran kata bangsa ini sudah membuat gereja salah fokus atau gagal fokus dalam kehendak Tuhannya dalam konteks mengamalkan amanat agung Tuhan Yesus. Saya pernah memimpin satu seminar pendeta-pendeta di Jawa Timur. Waktu itu di kota Bondowoso, di salah satu gereja sahabat saya di sana. Dan setelah saya menguraikan tema tentang amanat agung, maka ada satu pendeta senior di sana. Dan dia memberikan testimoni sebab dia pernah terlibat
dalam penafsiran atau penempatan kata bangsa di dalam Alkitab, dia terlibat.